Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Mining Zone dan masih di perhelatan Coal Trans Asia 2024. Dan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu perusahaan jasa pertambangan yang terbesar di Indonesia dan sudah bersama dengan Bapak Teguh Sabto Subroto selaku Direktur Operasi dari PT Putra Perkasa Abadi. Halo Pak Teguh, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik, sehat. Oke, sehat ya Pak Teguh ya. Pak, bagaimana ini? Bagaimana awal mula partisipasi PT PPA di acara ini? Pertama memang kita bermula dengan ini adalah eventnya customer ya. Customer adalah para pemegang konsesi pertambangan. Nah, disitulah kesempatan kami untuk memperkenalkan jasa kami di depan para customer. Dan juga mungkin juga kalau ada beberapa customer yang ingin melihat peran kita di dunia pertambangan seperti apa agar mereka lebih tertarik dengan kami. Oke, kemudian Pak, tantangan di bisnis jasa pertambangan apa saja sih Pak sejauh ini? Kalau bisnis pertambangan secara umum ya, atau mungkin saya fokuskan ke jasa pertambangan karena kami di bidang jasa adalah pengadaan alat, heavy equipment yang kita perlukan. Kedua adalah kebutuhan sumber daya manusianya, itu kira-kira seperti itu. Oke, ya. Jadi alat dan juga sumber daya manusianya. Mengapa hal itu yang menjadi kendala sejauh ini? Jadi memang kalau di bisnis pertambangan itu kan terbatas ya untuk kebutuhan alat beratnya, terbatas produksinya juga baik nasional dan internasional. Kami melihatnya ke sana. Jadi kami mengambil salah satu mitra kerja yang sebagai distribusi terbesar di Indonesia. Kita pendekatannya ke sana. Karena bersamaan juga dengan mungkin kalau kita lihat growth-nya pertambangan batubara itu cukup signifikan ya, walaupun belakangan ada kebijakan secara internasional ya, sehingga kebutuhan alat itu menjadi lebih banyak. Ya. Sehingga orang-orang yang punya mitra distributor alat berat yang dekat, yang kesempatannya ada. Itu kalau kebutuhan alat. Kalau sumber daya manusia jelas kalau kebutuhan pertambangan itu suatu bisnis pertambangan yang padat kompetensi. Nah, kompetensinya jarang diadai di beberapa akademisi. Baru belakangan mungkin banyak universitas yang lulusannya di bidang tambang, geologi, atau yang terkait dengan industri pertambangan. Dulu agak sulit untuk mendapatkannya. Oke, berarti untuk segi sumber daya manusia sendiri tadi kesulitan untuk mendapatkan tenaga kerja yang kompetensi tadi. Karena mungkin di perguruan tinggi kita belum sebanyak itu ya Pak ya, yang mengajarkan terkait dengan jasa pertambangan. Ya, yang mengajarkan yang siap pakai ya siap pakai. Kalau belakangan sih yang lulus sudah banyak. Belakangan di dalam universitas yang lulus di bidang pertambangan, akademisi di bidang pertambangan cukup banyak. Hanya mereka butuh training kan, karena baru lulus. Tapi kalau yang siap kerja, kita butuh tenaga yang sudah berpengalaman, itu yang kurang. Kemudian sejauh apa sih Pak dampak dari kenaikan harga minyak dunia terhadap bisnis jasa pertambangan sendiri? Kalau terkait bahan bakar ya, itu adalah salah satu kebutuhan untuk industri pertambangan. Kalau ke kontraktor secara langsung tidak terlalu berdampak, jadi lebih berdampak ke pemegang konsesi, jadi customer kami, pemegang konsesi pertambangan yang memberikan jasa pekerjaan kepada kami. Jadi dalam kontrak biasanya disediakan oleh customer, oleh owner tambang, jadi kami tidak melakukan pengadaan minyak, jadi tidak pengaruh langsung. Tapi kalau ada beberapa customer yang kebutuhan bahan bakar kita yang sediakan sendiri, ada pengaruhnya, tentunya akan cost kita menjadi bertambah. Jadi kompetisi kita dengan kontraktor yang lain untuk mendapatkan customer lebih ketat. Nah, paling nanti kita adalah di bagaimana efisiensi dalam menggunakan bahan bakar tersebut, supaya cost-nya tetap baik, sehingga kompetitifnya juga bisa lebih tinggi buat kami. Gitu kira-kira. Kemudian apakah PPA ini yang sudah tadi Bapak singgung begitu ya sebelum interview ini dimulai bahwa ini masuk ranking 3 begitu kan secara perusahaan jasa pertambangan Indonesia. Ini apa saja? Apakah ada rencana untuk ekspansi ke depannya? Kita juga melihat bisnis secara umum ya. Kalau saat ini kan isu dunia batubara termasuk energi yang jadi isu untuk polusi ya, sehingga kita coba melihat bisnis lain yang juga menjanjikan. Jadi kita juga melakukan diversifikasi, terutama kita nggak cuma ke batubara, kita lakukan penambangan di nikel, kita juga
coba melirik ke industri-industri yang support untuk penambangan juga seperti distributor alat, distributor spare part. Terus juga bergerak ke arah konstruksi. Ya, kita coba bergerak ke arah konstruksi. Jadi mungkin nggak cuma ditambang, tapi bagaimana memfasilitasi kebutuhan perkembangan pembangunan Indonesia seperti infrastruktur jalan. Itu kan juga butuh kegiatan cut and fill. Nggak begitu berbeda dengan kegiatan aktivitas penambangan. Itu kita ke sana. Oke, itu yang bisa jadikan bisnis baru ke depan, ekspansi bisnisnya begitu ya, Pak ya? Oke. Untuk nikel sendiri tadi Bapak sampaikan ini sudah seberapa lama sih terjun ke bidang nikel dari PT PPA sendiri? Masuk tahun kedua sih kita sudah masuk. Kita udah punya 2 customer saat ini di nikel. Dari total 15 customer yang ada sekarang. Dan jadi kalau tadi bicara kita urutan ketiga, itu kalau kita bicara jasa kontraktor pertambangan yang ada di Indonesia, ketiga. Tapi kalau private company, kita insya Allah urutan pertama sih ya. Kemudian Pak, kondisi geopolitik apakah juga berdampak pada bisnis jasa pertambangan? Kalau secara umum sih lebih ke owner tambang atau ke IUP, izin usaha penambangan. Jadi ke pemegang konsesi pertambangan. Kalau ke jasa itu tidak berdampak secara langsung. Jadi kalau mungkin begini, seandainya ada kebijakan DMO ya, domestik tentang pengadaan batubara secara nasional, itu ke customer membutuhkan batubara yang dibutuhkan secara nasional, itu dampaknya nanti ke target produksi yang harus kita penuhi, yang diminta oleh customer. Seperti itu, dampaknya nggak secara langsung ke. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Teguh atas waktunya. Kita harapkan PT PPA ini semakin berjaya begitu ke depannya. Amin. Dan juga target-targetnya di tahun ini tercapai. Terima kasih sekali lagi atas waktunya Pak Teguh. Terima kasih, ya. Sabto Subroto, Direktur Operasi dari PT PPA. Sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan pemirsa, itulah wawancara kami bersama dengan Pak Teguh Sabto Subroto selaku Direktur Operasi dari PT PPA, CN Indonesia, Beyond Business.